Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aniswatun Hasanah. Topik 5, aksi nyata pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Dosen pengampu Ibu Ida Ermiana MPD, Prodi kelas PGSDA, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Mataram. Setelah saya mempelajari refleksivitas, banyak sekali pengalaman baru yang telah saya dapatkan. Refleksivitas ini sendiri adalah suatu bentuk pembelajaran di mana seseorang bisa menilai dirinya terkait pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Dari refleksivitas ini sendiri, nantinya seseorang ini dapat menemukan makna dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dan nantinya seseorang dapat menindaklanjuti segala hal yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Proses refleksivitas terjadi berdasarkan beberapa tahapan. Pertama, seseorang harus memiliki pengalaman sendiri terkait peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, merefleksikan atau di sini seseorang bisa memilih bagaimana pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk nantinya bisa ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah hasil disinilah tentang konsistensi seseorang terhadap apa pengalaman yang telah dilaksanakan sebelumnya. Saya benar-benar yakin literasi pengembangan diri sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan memiliki literasi pengembangan diri, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mengembangkan keterampilan yang berguna, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup. Semua ini dapat membantu seseorang mencapai tujuan hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Di sini saya akan menceritakan terkait cerita atau kisah literasi yang saya alami selama proses pembelajaran di bangku sekolah dasar sampai dengan bangku perkuliahan. Di awal sekolah dasar, saya sangat sering sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi seperti mengikuti lomba-lomba, menulis cerita, cerpen, berpidato, mengikuti lomba membaca puisi, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah beranjak ke bangku SMP, saya semakin menekuni kegiatan literasi seperti mengikuti lomba pidato 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia, dan mengikuti lomba menulis cerita. Setelah saya beranjak ke bangku SMA, di sana saya sudah jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, karena mungkin saja karena tidak ada dorongan dari pihak sekolah maupun pihak orang tua atau keluarga untuk mengetahui bagaimana kemampuan literasi yang saya miliki, sehingga tidak dapat dikembangkan. Tetapi di dalam pembelajaran saya di SMA, saya selalu aktif menyampaikan pendapat dan diskusi di kelas, sehingga saya mampu mengembangkan kemampuan berbicara karena saya dilatih dalam literasi berbicara. Ini berlanjut ketika saya masuk di dalam perguruan tinggi. Ini saya sering sekali diajak teman-teman saya untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba karya ilmiah. Di sana saya juga sumbangsi untuk melakukan penulisan. Tapi sebenarnya saya tidak ada basic khusus dalam penulisan tersebut. Selanjutnya ketika saya ingin melaksanakan atau melanjutkan penulisan skripsi saya, di sana saya sempat ragu terhadap diri saya sendiri karena tidak ada kemampuan khusus untuk menulis. Saya ragu karena nantinya penulisan saya ini cukup buruk ketika dilihat oleh dosen saya. Tetapi ketika saya melanjutkan penulisan, berkonsultasi kepada teman dan dosen agar penulisan saya baik dan benar, akan tetapi sebelum itu ternyata tulisan saya mendapatkan pujian dari dosen dan teman-teman. Tentunya di sini kita mendapatkan suatu pembelajaran di mana tidak ada seseorang yang tidak mampu untuk mempunyai literasi menulis ini. Kita cukup memiliki kemauan awalnya. Kemauan kita untuk mencoba dan belajar itu adalah motivasi saya di dalam menulis, di dalam literasi di perguruan tinggi.
Sebagai seorang calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi yaitu menyediakan buku bacaan yang berkualitas dan menarik bagi anak-anak, kemudian menyajikan kegiatan literasi dengan cara menyenangkan, menarik, dan asyik bagi anak-anak, dan yang terakhir membuat pojok baca yang nyaman dan menyenangkan untuk anak membaca. Pengalaman literasi. Suatu ketika ada seorang anak yang datang kepada saya bersama dengan neneknya. Dia merupakan murid kelas 1 sekolah dasar yang belum bisa membaca. Bahkan ia belum hafal alfabet. Orang tua si anak pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, sehingga nenek si anak meminta saya untuk membantunya dalam belajar, membaca, dan menulis. Biasanya dalam kurun waktu 1-3 bulan saya sudah bisa membantu anak untuk membaca dan menulis. Namun kali ini berbeda. Saya hampir ingin menyerah, tetapi saya tetap berusaha tekun dan penuh kesabaran untuk tetap membantunya. Saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang tepat seperti buku cerita bergambar, kartu alfabet, dan video pembelajaran untuk membantunya memahami konsep dasar membaca dan menulis. Setelah 4 bulan, dia sudah mulai berhasil belajar membaca. Ia bahkan sudah bisa membaca buku cerita bergambar dengan lancar dan memahami cerita tersebut dengan baik. Saya sangat senang dan bangga atas kemajuan yang telah dicapai oleh sang anak. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa dengan tekun, penuh kesabaran, dan media pembelajaran yang tepat, setiap anak dapat belajar membaca dan menulis. Harapan saya jika suatu saat nanti saya berkontribusi di dunia perbudayaan literasi, saya ingin membentuk dan mewujudkan sekolah literasi yang diperuntukkan bagi anak-anak dan masyarakat setempat. Kemudian saya ingin menularkan praktik program literasi di sekolah dan memastikan keberlangsungan kegiatan literasi di rumah dan di sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, saya akan berpartisipasi dalam program literasi di sekitar masyarakat, serta akan membuat literasi mudah diakses yang dapat membantu meningkatkan minat membaca dan memperkuat keterampilan literasi di sekitar. Membantu mendorong kecakapan literasi di lingkungan sekolah, yaitu saya akan menciptakan lingkungan yang kaya literasi, meningkatkan kesadaran literasi pada peserta didik, mengembangkan pemahaman 5T+1A dengan cara melihat kebutuhan peserta didik, menggunakan strategi mengajar yang tepat, menyenangkan, serta pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Saya sangat berharap melalui peran aktif saya dapat menciptakan gerakan literasi di sekolah tempat saya mengajar nantinya, karena literasi dapat berkontribusi pada pengembangan imajinasi dan kreativitas, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi ide mereka dengan cara yang unik dan kreatif. Saya berharap agar peserta didik saya nanti dapat meningkatkan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah terhadap tantangan, serta mampu menemukan solusi dengan baik. Saya juga akan membuat tempat yang berupa taman baca yang ada di luar kelas, supaya nantinya mereka ketika bosan membaca di dalam kelas, mereka bisa membaca di luar kelas juga. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.